Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang cintai oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara untuk bersama-sama. Dan saya mengajak juga kepada saudara untuk bersama-sama menikmati nutrisi kehidupan. Sehingga nutrisi kehidupan ini, apa yang kita makan ini, menjadikan kekuatan, menjadikan kesehatan buat perjalanan kehidupan saya dan saudara dalam mengiring Tuhan. Hidup kita kuat, hidup kita sehat, sehingga kita mampu sampai tuntas, sampai pada finish, sampai pada akhirnya nanti. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar kepada Sang Pemazmur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan dalam menghadapi problema kehidupan. Hari demi hari, bagaimana Sang Pemazmur menghadapinya. Hingga pada saat suatu titik tertentu, saudara dikasih oleh Tuhan, Sang Pemazmur mengalami terjepit sedemikian rupa. Problema kehidupan ini begitu menghimpit dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa kita yang tidak mengalami, yang pernah atau mengalami yang namanya problema permasalahan dalam kehidupan ini? Sang Pemazmur, dia raja, pun tetap mengalami apa yang namanya problema hidup, masalah kehidupan. Tua, muda, anak-anak, kaya atau miskin, laki-laki, perempuan, siapapun itu, semua akan menghadapi apa yang namanya masalah. Kita semua akan diperhadapkan dengan masalah yang ada, sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Namun, pada saat-saat tertentu kita mengalami sesuatu yang terhimpit, terbeban sedemikian rupa. Kita akan belajar kepada Sang Pemazmur ini, bagaimana dia menghadapinya, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Mazmur pasal yang ke-71, Mazmur pasal yang ke-71, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Sang Pemazmur mengalami kehidupannya begitu terjepit sekali, terhimpit sekali, beban yang berat. Bagaimana tidak? Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang memusuhi jiwaku, orang-orang yang mengikhtiarkan, orang-orang yang merencanakan, orang-orang yang berharap, sehingga dia, Sang Pemazmur ini, menjadi celaka, menjadi mati. Dan tidak ada lagi yang namanya Daud, Sang Pemazmur itu, sang raja itu, untuk hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Sang Pemazmur ini? Sang Daud, sang raja ini, sama seperti saya dan saudara. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dikatakan di sini, ya Allah, ya Tuhan. Dia mengeluh, jangan jauh daripadaku. Daud mengeluh, Sang Pemazmur mengeluh. Ada keluh kesah, disampaikan kepada Bapa, disampaikan kepada Allahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud tidak bersungut-sungut. Berbeda sekali saudara. Daud mengeluh, Daud tidak bersungut-sungut. Apa buktinya? Apa buktinya? Ayat yang ke-14 di sana dikatakan,
tetapi aku senantiasa mau berharap. Saudaraku, sangat berbeda. Bersungut-sungut, ngomel, menggerutu. Saudara bisa melihat, membayangkan bagaimana bangsa Israel. Saudara sudah membaca firman Tuhan Alkitab, mendengarkan setiap kali bagaimana bangsa Israel itu bersungut-sungut, ngomel, menggerutu dalam perjalanan selama mengiring Tuhan di padang gurun. Dia ngomel, dia menggerutu. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud mengeluh kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Daud tidak bersungut-sungut. Mengeluh. Dia tahu akan berharap. Tidak sampai dia jatuh kepada persungutan. Tidak sampai dia jatuh kepada mengomel, menggerutu. Kenapa aku demikian? Mengapa aku demikian? Di sini dikatakan bahwa ya Allah, dia mengeluh kepada Tuhan. Ada tempat dia mengadu kepada Tuhan. Itu sesuatu yang wajar, yang manusia, yang harus kita juga lakukan. Kalau kita terhimpit, kalau kita mempunyai masalah beban yang sedemikian berat, kita harus mengeluh kepada Tuhan. Jangan sampai kita bersungut-sungut, mengomel, menggerutu. Bahkan bisa melawan kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia mampu berharap kepada Tuhan. Bukan hanya berharap, di sana dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan menambah puji-pujian. Dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Dia mampu memuji Tuhan, menyanyi, membesarkan nama Tuhan. Ada ucapan syukur dalam keluh kesah. Saudaraku, begitu istimewa sang pemazmur ini mendidik saya dan saudara. Perlu kita contoh. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa Daud mampu berharap kepada Tuhan? Kenapa Daud mampu berharap kepada Allahnya? Karena Daud mampu melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa-masa waktu yang lalu. Dia mampu melihat apa yang Tuhan sudah perbuat di waktu-waktu yang lampau. Bahwa Tuhan mampu melakukan pembelaan kepada Daud. Dia memberikan keadilan, dia memberikan keselamatan kepada sang pemazmur, kepada Daud. Mulai kapan? Sejak dalam kandungan sang pemazmur ini, sang Daud ini sudah mampu bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa membaca di ayat di atasnya. Sejak dalam kandungan dia sudah menikmati bagaimana mujizat ajaibnya Tuhan atas kehidupan sang Daud, sang pemazmur ini. Seorang ibu yang mengandung. Semua apa yang dilakukan, karakter, perbuatan, sifat dari sang ibu, kebiasaan dari sang ibu, itu akan menurun kepada sang jabang bayi. Dan Daud itu merasakan itu. Sejak dalam kandungan, dia mampu memuji Tuhan. Sudah dilatih, sudah mengalami bersama dengan Tuhan. Sejak dalam kandungan, sejak dia lahir masih bayi, masih kanak-kanak, pada usia muda, hingga pada masa tuanya pun. Daud melihat setiap kali betapa Tuhan selalu memberikan keadilan dan keselamatan bagi Daud. Keselamatan apa itu? Dari cengkraman, dari beruang, dari singa, dari musuh-musuhnya, dari sakit penyakit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadilan Tuhan berlaku. Keselamatan Tuhan berlaku atas kehidupan Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Problema kehidupan kita selalu menanti. Dan itu kita harus menghadapinya. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara bersungut-sungut, ngomel, menggerutu,
Mampukah kita melihat masa-masa yang lampau? Apa yang Tuhan sudah perbuat atas kehidupan saya dan saudara? Sehingga kita mampu berharap saja kepada Allah. Terlebih, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah berbuat pada masa yang lampau. Bahkan kepada masa yang akan datang. Keselamatan yang Tuhan beri. Kita yakin itu. Bahwa kita diselamatkan. Kita sudah tidak akan jatuh kepada hukuman kekal yang membinasakan kehidupan ini selama-lamanya. Tapi kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diselamatkan oleh karena korban darah Yesus. Salib Kristus buat saya dan saudara. Kembali, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengeluh, bukan bersungut-sungut. Dan kita berharap kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan di masa yang lampau sudah melakukan perbuatan yang ajaib buat saya dan saudara. Menolong saya dan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap jangan tinggalkan dia. Ikut sertakan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia Immanuel buat saudara. Dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.